نورك الهادي أضاء رغم أنف المشركين فيضه عم البقاع Adam wasiat kepada putranya 5 macam. Yang pertama, katakanlah kepada putra-putramu atau anak-anakmu, kamu jangan merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Maka saya ketika merasa tenang dengan surga, Allah tidak ridho, akhirnya dan mengusir saya daripadanya. Gara-gara ayam, hati-hati, nggak siap, dijaga siap. Kedua, katakan kepada mereka, jangan menuruti hawa nafsu atau istri-istri kamu, wanita-wanitamu. Awak. Maka sesungguhnya saya telah menuruti hawa nafsu wanita sehingga makan pohon yang dilarang oleh Allah sehingga sampai menyesal. Rusaknya laki-laki itu gara-gara tuntutan daripada istri-istri yang solider. Orang solider enggak ngawur, jadinya yang pejabat ngawur, yang pejabat jadi maling, yang pejabat jadi sudah karu-karuan, yang miskin ngopek sudah karu-karuan. Gara-gara jangan pernah percaya dengan wanita. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah percaya pada wanita. Tulis. Ditanya, belonjonya masih ada? Pasti ngomong habis. Bojo tok. Wanita. Tapi yang di sini tidak ada. Di sini sampai Rasulullah bersabda tidak main-main. Ya Abidja, jangan pernah percaya sama wanita. Berarti Rasulullah pernah dibujuin? Enggak. Tahu kalau umatnya bujuan tahu. Karena keturunan Adam. Wong Adam saja jebol. Nabi. Apalagi kamu jebolan kalimin. Jebolan rujak saja tuh. Tahu jebolan rujak? Ya, mangan rujak, mangan tempowan kabeh situ, rawon dibuka kabeh. Ya, akhirnya tukul jadi kambing. Kalau Nabi ada, makanya dia surga semua. Hanya satu Yahudi, anak yang satu jadi hasut, anak buah putih satu jadi anak yang hasut. Apalagi yang model makan campuran kayak gini. Ya itu termasuk saya. Makanya saya alhamdulillah kurang makan sekarang. Jadi saya hilangkan selera makan. Alhamdulillah. Saya kembali kayak dulu. Waktu saya jalan di belakang, semua selera saya tidak suka.
alhamdulillah, bukan tambah stres, enggak. Kalau kamu dikurangi selera, stres, nggak bisa minum es krim, stres. Yang banyak saja makannya, ya. Saya doakan supaya nanti tukulnya itu banyak modelnya. Ketiga, tiap amal yang akan mau kerjakan harus kamu perhatikan akibatnya. Sebab andaikan saya memikirkan akibat, maka saya tidak akan menerima akibat ini. Yang ketiga. 4. Jika hatimu tidak tenang atau goncang atau gelisah atau stres, maka hindarilah perbuatan itu atau ragu-ragu. Sebab saya ketika akan makan pohon arang itu goncang, bingung diambil apa enggak, maka tinggalkan yang ragukan. Tetapi saya tidak hiraukan, maka saya menyesal. 5. Bermusyawarahlah dalam semua urusan. Sebab andaikan saya musyawarahkan dengan malaikat, tidak mungkin akan terkena akibat yang buruk ini. Ini paling rendah itu. Tapi ada musyawarahkan dengan malaikat, malaikat tidak kena. Melibatkan Allah, Allah tidak kena. Melibatkan orang soleh tidak kena. Melibatkan orang baik, tidak pernah baik. Apa yang dilibatkan? Kalau tidak, musyawarahmu pasti banyak salah. Sakit Al-Baghi berkata, saya telah menyimpulkan dari 4.000 hadis 400 dari 440 dan 44 hadis. Ini sakit. Awaluha la taqid qalbak ma'al mar'ati fa innal yawm laka wa badali dhalik wa in atataha an halakkan nar wasani la taqid qalbak ma'al mal fa innal mal hariyatul yawm laka wa badali dhalik la tu'id nafsak bimana gairik fa'ina mana ali gairik wal wajra alaih wa innaka idha aqadta qalbak bil mal manaqaw min haqqillahi ta'ala wa dakhala fika khasyatul fakhr wa ta'ta syaitan wa salis utruk mahaka fi sadrika fa inna qalbal mu'min bimanzilati syaitan yataribu inda subhat wa yahrab minal haram wa yaskunu indal halal wa rabi la ta'mal sayan hatta tahkimu ijabah. Sakit Al-Baghi berkata, 1. Jangan mengikat hatimu kepada wanita. Tulis tanda ini jual tak percaya. Aku belum masih ada paling lucu. Tapi karena itu repot. Ya, oh no, penerusnya. Bukan orang itu repot. Ya apa yang itu jadi wedus? Bukan menjaluk belanja ya suka, gitu. Dapat dipakainya. Islam selamat tapi. Kambing nggak bisa melayani manusia. Gimana? Nggak bisa melayani, boleh, korban.
sebab ini hari untukmu dan esok hari untuk orang lain. Ngerti mas? Ketika itu kamu masih hidup, mati di mana? Masih muda, dikawin lagi, berarti untuk orang lain enggak? Berarti yang beruntung itu sudah cerai enggak kawin lagi, itu masuk di kuburan, insya Allah goreng, masak, aman, nanti suaminya ketemu di surga. Jadi yang janda-janda masuk saja semua di kupon. Namanya kupon. Dan bila engkau taat kepadanya, maka akan memasukkan engkau dalam neraka. Jadi laki-laki ini taat sama istrinya, sudah tidak ada ampun lagi, siap masuk neraka. Karena pemimpin itu laki-laki, ar-rijal wan-nisa. Rijal itu di atas segala manusia. Dan kalau kamu sudah diperintah sama mereka, kamu diarahkan mereka dan kamu seenaknya sendiri, maka jangan kamu sentuh surga ini. Tidak bisa sentuh surga. Nah, dari perempuan solehah itu seperti mencari gagak putih yang ada cuma kuntul. Gagak putih nggak ada. Berjamaah. Harta, sebab harta itu pinjaman. Ini hari hakmu dan esok hari hak orang lain. Maka jangan susah payah dirimu untuk mencari kesenangan lain orang. Maka senangnya buat lain orang dan tanggungannya, dosanya engkau tanggung sendiri. Berat. Dapat duit, lesin, lengket, masih enak, tapi dosa. Kenapa dosa? Kenapa? Orang lain dapat, kamu yang dosa. Masuk maksiat, minum air keras. Iya, minum air keras. Es batu itu air keras. Bahasanya es batu. Kalau kamu minum es batu, keterlaluan. Kalau air keras, itu batu. Ada nggak ya es batu? Esnya mana, batunya mana? Kan susah. Kalau air keras, ini air, tapi keras. Dan jika kamu terikat pada harta, engkau akan menjadi bakhil, pelit, tidak mengeluarkan hak kewajiban atau zakat, apalagi sedekah kewajiban hak Allah. Dan takut miskin dan menurut kepada bisikan-bisikan syaitan. Itu takut apa? Takut miskin itu bisikannya syaitan. Ketiga, tinggalkan apa yang ragu-ragu dalam hatimu. Kalau kamu ragu-ragu, tinggalkan. Sebab hati seorang mukmin goncang dalam perkara syubhat yang meragukan. Orang mukmin itu pasti goncang kalau perkara yang meragukan. Dan lari dari haram dan tenang
dalam yang halal. Kalau nggak percaya, ambil 100 yang dosa, satu malam kamu nggak bisa tidur, nggak bisa nipu orang, orangnya sudah tidur yang kamu tipu, kamu nipu, ngasih tidur. Karena kita yang dibohongin tadi, urusannya dia menipu kayak mau bohong kan, ya juga nggak kaya, dosa lagi, yang nipu bisa. Kayak ulat dalam cuka ini, tambah bisa ini. Orang itu bohong. 4, jangan berbuat sesuatu sehingga mengerti benar-benar bagaimana untuk menjawab bila ditanya oleh Allah kelak. Jangan asal ngomong aja, kalau ada dalilnya, nggak ada dasarnya, di situ baru kamu bisa menjawab dengan baik, karena itu nanti akan dipertanyakan di akhirat. Mujahid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, "Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abir sabili wa udda nafsaka min ahlil kubur." Jadilah engkau di dunia ini bagikan seorang asing atau musafir atau sekedar melalui jalan, dan anggaplah dirimu dari golongan ahli kubur. Kan repot, masih itu kalau mikir kuburan, ya, berarti kan nggak semangat gitu. Nah, ini kan dari Mujahid. Mujahid berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, jika waktu pagi, maka jangan engkau tunda untuk sore hari. Dan jika sore hari, maka jangan membayangkan dirimu sampai pagi. Dan pergunakan masa hidup sebelum mati. Dan masa sehat sebelum datangnya sakit. Sebab engkau tidak mengetahui apakah namamu kelak di akhirat. Apakah ahli surga atau ahli neraka. Abu Lais Asmaragodi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengurangi angan-angannya, maka Allah akan memuliakannya dengan 4 kemuliaan. 1, dikuatkan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah SWT. Sebab seorang yang merasakan mati tidak memikirkan apa-apa yang dihadapinya, baik dari kesukaran dan makin rajin melakukan kebutaan. Maka jelas akan bertambah banyak amal-amalannya. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, doanya banyak, waktunya sibuk banyak untuk menghafalkan doa, untuk menghafalkan doa selamat, untuk menghafalkan kesempatan-kesempatan yang banyak. Itulah makin menambahkan ketaatannya. Yang kedua, berkurang kerisauannya, sebab jika ia merasa tidak lama betul-betul dirasakan, maut akan menjemput. Jadi nggak banyak anak. Bisa jadi besok mati, lusa mati. Itu yang dipersiapkan. Bukan sekarang apa yang dimiliki. Itu belum dewasa ya. Itu masih anak-anak. Orang yang nggak bisa mikir mati besok, itu anak-anak. Bukan dewasa itu, walaupun anaknya banyak. Itu anak kecil. Orang lupa mati itu anak kecil. Maka jelas tidak akan memikirkan apa-apa yang
dihadapi dari segala bentuk kesukaran atau kesulitan. Ketiga, ridho dengan kehidupan yang sederhana. Sebab bila ia merasa tidak lama akan mati, maka tidak perlu mencari banyak dan semangatnya ditujukan akhirat. Keempat, Allah selalu menerangkan hatinya, dan teranglah hati itu dari 4 macam. Hati menjadi terang kalau mempunyai 4 macam. 1, perut yang selalu lapar, sering puasa. 2, berteman bersahabat orang-orang yang saleh. 3, selalu mengingati dosa-dosa yang lalu. 4, menghilangkan tidak panjang angan-angan atau melamun, menghayal. Sebab siapa yang panjang angan-angan, pasti ia akan disiksa dengan 4 macam. Disiksa oleh Allah 4 macam. 1, malas untuk ibadah, untuk berbuat taat, untuk mendekat kepada Allah, pasti malas. Ini orang banyak angan-angan. Yang kedua, dibuat banyak risaunya urusan dunianya, pasti gelisah terus-menerus, siang dan malam. Ini tuh lama. Yang ketiga, rakus dalam mengumpulkan harta. Keempat, membuat hati menjadi keras, melebihi dari batu. Kepala batu, hati keras, susah diatur, susah dapat nasihat, dan tidak bisa menerima kebaikan. Itu orang yang tunggu lama. Sebab kerasnya hati karena 4. 1, yang selalu menuruti makanan, memenuhi isi perut yang kenyang terus. Kedua, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang busuk, orang yang buruk. Ketiga, lupa akan dosa-dosanya yang lalu. 4, panjang angan-angan. Sedang seharusnya seorang muslim wajib untuk pendek angan-angannya, sebab dia tidak mengetahui dalam napas yang mana akan mati, dan pada langkah yang mana ia akan mati. Firman Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun." Jika tiba ajal mereka, tidak dapat ditunda walau sesaat atau sejenak, dan tidak dapat dimajukan. Maka seharusnya seorang mukmin selalu ingat mati. Sekali lagi, orang mukmin selalu ingat mati, selalu ingat mati. Sebab ia akan membutuhkan 6 macam perkara. 1, ilmu yang akan menuntun ke akhirat. Sekali lagi, sesudah mati, ilmu yang menuntun ke akhirat. Yang kedua, sahabat teman yang membantu melakukan taat kepada Allah.
dan mencegah dari maksiat. Ketiga, mengenal musuh-musuhnya dan berhati-hati dan menjauh daripadanya. Keempat, memperhatikan ayat-ayat Allah dan perubahan siang dan malam. Lima, baik kepada semua orang supaya tidak ada musuhnya pada hari kiamat. 6, siap menghadapi maut sebelum tibanya supaya tidak menyesal dan kecewa pada hari kiamat. Penyesalan yang paling besar ketika ada di akhirat, tidak bisa kembali lagi. Abu Lais As-Marqani meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuridu kullukum yadkhulul jannah? Qalu na'am. Jalan Allah fa'idaka ya Rasulullah. Qal qasirul amal wastahyu minallah haqqal haya. Qalu kulana nastahyu minallah ta'ala. Qal laisa dzalik fil hayati walakin al haya min Allah an tadhkurul maqabir wa bila wa tafadul jawfa wa ma'a wa rasa wa ma hawa wa ma yastahi karamatan akhirah yada jinatad dunya fa hunaka yastahi al abdu min Allah haqqal haya wa biha yusibu wilayah Wiyatillahi ta'ala. Apakah kamu semuanya ingin masuk surga? Kata Asmarabandi. Ini riwayat Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Jawab mereka, benar ya Rasulullah. Sabda Nabi SAW, pendekkan angan-anganmu dan malulah kepada Allah dengan sesungguhnya. Jawab mereka, kami sudah malu kepada Allah ya Rasulullah. Bersabda Nabi SAW, bukan itu, tetapi malu kepada Allah itu ialah orang yang selalu ingat kubur. Jadi kalau orang tidak ingat kubur, bukan orang yang malu pada Allah Ta'ala. Dan mengetahui kerusakan yang ada di dalamnya, dan menjaga perut dan apa yang masuk di dalamnya, halal atau haram, dan menjaga kepala dan apa yang ada padanya, yakni panca inderanya. Dan barang siapa ingin kemuliaan akhirat harus meninggalkan kecintaan hukum dunia dengan segala isinya. Berzuhudlah kamu terhadap dunia. Maka di situ berarti malu kepada Allah yang sungguh-sungguh. Dan dengan itu tercapai engkau mendapatkan kedudukan yang mulia dan sampai dijadikan waliullah. Dulu kan gue di Korea ini dulu tekon dulu ya, enggak boleh dibuang karena dibuang Umayyad At-Tawil dari Al-Idil berkata, orang Rasulullah SAW, alhaakumut takatsur hatta yurkumul maqabir. Kata
yaqulu nama abda yaqulu ibnu adam mali wa laka min malika bila ma'akatu fabnaita aw labista fablaita atau sedakta fabqaita. Rasulullah membaca Al-Hakumul Takasur Umul Maqabir, kamu telah dilupakan karena sibuk memperbanyak kekayaan. Al-Hakumul Takasur tidak ada. Sehingga masuk ke dalam kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, anak Adam selalu berkata, ini hartaku, ini milikku, dan tidak berguna bagimu milikmu itu kecuali yang telah engkau makan sehingga habis atau engkau sedekahkan, maka tetap menjadi tabungan pada pahala, atau engkau pakai sehingga rusak. Dengar ngerti, praktek susah. Jadi Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tersebut dalam Taurat 5 kalimat. Al-gunyah fi qana'ah wassalamah fi uzlah wal huriyah fi rabbi sahawah wal mahabbatu fi tarki raghbah wa tamatta'u fi ayam tawilatin bisabr fi ayami qalilah. Sayyidina Hasan Basri rahimahullah berkata, dalam kitab Taurat ada 5 kalimat. Satu, kekayaan itu dalam qanaah. Jadi kalau mau kaya, qanaah. Jangan gebu-gebu, jangan rakus. Qanaah, menerima ketetapan Allah, beriman. Kedua, selamat itu terletak dalam banyak menyendiri dan banyak bergaul, banyak menyendiri, merenung. Ketiga, bebas. Merdeka itu dalam meninggalkan semua nafsu syahwat, tinggalkan keinginan semua. Itu bebas, hatinya bebas. Empat, cinta itu bentuknya dalam meninggalkan keinginan. Bisa? Bagaimana? Bagaimana cinta enggak ada keinginan? Tapi itu cinta. Artinya ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Tidak bisa ngisi hati kepada orang-orang takwa atau memudahkan kecintanya kepada Allah dan Rasul. Dunia pun tidak bisa memudahkan bagi orang-orang yang hatinya ada Allah dan Rasul. Itu hebatnya. Apalagi dunia masuk di hatinya, enggak ada. Yang datang itu dari dunia. Kelima, bersuka-suka selamanya itu karena sabar sebentar beberapa hari. Artinya
Dia selalu dalam ketaatan kepada Allah menunggu kematiannya, bukan menunggu kebebasannya. Kapan saya mati? Kapan saya dijemput? Kapan saya diarak? Kapan saya dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW? Orang takut. Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, yang qala Nabi SAW, ya Aisyah, in aradtil luhuqi falyafiki minad dunya fajadi raqiba wa iyaki jalasatil agniya la tastalifi sauban hatta tarfa'ihi. Hai Aisyah, jika engkau ingin mengikuti aku, maka cukupkan dari dunia ini bagaikan bekal orang yang berpergian, yakni yang perlu-perlu saja. Dan awas, hati-hati daripada banyak berkumpul dengan orang-orang kaya. Dan jangan menganggap pakaian itu busuk berganti sehingga engkau bisa menambal. Kumpul sama orang kaya, ingin kaya terus, mabuk, mau ngibani, ceblok, mau dia cuma kertas pesawat, ini pesawat beneran. Begitu dilempar, ternyata kertas. Yang satu pesawat beneran, ngamun. Ini punya pesawat, akhirnya nggak mampu, udah man, beli aja di mall. Kan ada mainan itu. Orang gila harganya begitu. Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, boleh dicatat, Allahumma man ahabbani Allahumma man ahabbani farzuqhu afafa. Sekali lagi Allahumma man ahabbani farzuqhul afafa wal kafafa waman abgodoni fa'aksir bukan sin fa'aksir malahu wa waladahu. Ini Rasulullah SAW, doanya Rasulullah. Saya ulangi, Allahumma man ahabbani farzuqhul afafa wal kafafa wa man abghadani fa'aksir malahu wa waladahu. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang merasa cinta kepadaku, maka berilah rezeki cukup
dan sopan. Dan siapa yang benci aku, maka banyakkan harta dan anak-anaknya. Benci sama Rasulullah, tambah seru, banyak dulimnya. Ini doa. Ali radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahbatu fid dunya taksirul ham wal hajar wajrur fid dunya yurihul qalba wal badan wa ma'al faqra akhsha alaikum walakinnani akhafu alaikum dunya an tumassata lakum dunya kama yusitot liman kana qablakum fatana fasuha kama tanah fasu fatuhlikakum kama ahlakakum. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang suka dunia itu menyebabkan susah dan risau, dan yang zuhud terhadap dunia itu akan menyenangkan dan menenangkan hatinya, menyenangkan hati dan pikiran dan badan. Zuhud. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kamu, tetapi saya khawatirkan kamu itu dari kekayaan. Jika terbuka luas bagimu dunia, sebagaimana terbuka luas pada umat yang sebelummu, maka kamu berebut sebagaimana mereka berebut, maka membinasakan kamu sebagaimana membinasakan mereka pada kaum yang dahulu. Itu jatuh menjatuhkan. Yang ngaji menunjukkan sosial, nanti yang gak punya minum menjauh, yang melarat sok kaya, macam-macam. Ini dunia semua. Ada pada jenjang sosial. Yang melarat nggak mau dibilang melarat, ya. Yang banyak utang nggak mau dibilang banyak utangnya, tapi ini disebut orang kaya. Ini yang dikhawatirkan bukan melaratnya seorang umat hamba. Kalau Nabi SAW, salahu awal hadhihi ummah bil juhud wal yaqin wa halaku akhir hadhihi ummah bil buhl wal amal. Nabi SAW bersabda, kebaikan umat itu pada mulanya harus juhud dan yakin. Dan kebinasaan umat ini kelak yang dengan bakhil dan panjang angan-angannya terhadap dunia. Ini yang binasakan. Jadi zuhud dan yakin. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi peringatan bagi kita, terutama bagi al-fakir sendiri, agar bisa menambahkan keyakinannya yang lebih mantap lagi. Wa putrok bakal hatta ya tiada lagi sampai datang keyakinan di dalam hati. Ya gitu orangnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan walaupun amal itu sedikit, utamakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, pasti kamu diperbaiki hubunganmu dengan manusia. Perbaiki hubunganmu akhiratmu, betul-betul siang dan malam, pasti kamu diperbaiki urusan dunia. Perbaiki amalmu, niscaya Allah akan memuliakan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.